Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ini kenapa di belakang semua ya? Tapi saya percaya kasih kemurahan Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita berdoa bersyukur sama Tuhan. Kita mau menikmati hadiratnya, sukacitanya pagi hari ini. Kita belajar di dalam setiap apapun yang kita alami, Tuhan inginkan kita tetap bersukacita, tetap kita belajar bersyukur, karena di dalam ada kekuatan yang luar biasa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini kami datang bukan hanya sebagai jemaat biasa, kami hanya datang merindukan, kami rindukan pelukan-Mu, kami rindukan kekuatan-Mu, kasih-Mu, bahkan Tuhan karya-karya-Mu yang ajaib itu kami ingin alami. Ada mujizat, ada pemulihan jiwa, ada kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya Engkau berhadirat di tempat ini, Engkau berdaulat di tempat ini. Ini ibadah adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah Bapa yang luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan yang meriah, haleluya. Hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu.
yang memelihara, Allah yang merawat. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan Ku pujian bersyukur Tuhan. bagimu Tuhan. Apapun yang terjadi ku bersyukur. Karena ku percaya Tuhan, Engkau akan melakukan segalanya Sanggup sesuai dengan rancanganmu yang begitu dasar. Kemurahanmu, anugerahmu besar. Yes. Ayo saudara, sembah dia, puji dia, tinggikan dia. Ucapkan syukur bagi Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan, tak berkesudahan kasih setiamu, selalu indah Tuhan. Thank you Lord, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, karena aku percaya Kau melakukan segalanya di ruang rancangan kami, di luar rancangan kami Tuhan. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku percaya sukacita dari surga itu mengalir di tempat ini. Mengalir di tempat ini. Sukacita dunia tidak sama dengan sukacita surgawi. Nah,
sukacita surgawi selalu memberi kekuatan, pembaruan di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Sangat baik Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, katakan sebelah kanan kiri muka belakang, Tuhan selalu memberi kekuatan sama kamu. Haleluya. Amin. Amin. Kita tidak perlu meragukan Tuhan kita. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Wow. Go. Yes. Terima kasih Tuhan. Dengan Engkau kami merasa kuat. Katakan sama-sama. Yesus
Betapa bahagianya, bangganya kita punya Tuhan Yesus. Amin. Katakan sampai kanan kiri sambil katakan kita bahagia punya Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Kasih senyumnya dong anak Tuhan ya. Haleluya, kasihnya luar biasa. Oke. Kasihnya luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, namanya pun tak pernah berakhir. lagi. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, namanya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, dengan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya. Dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji. Haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, namanya pun tak pernah berakhir. lagi katakan kasih Allah. Hidupku, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, namanya pun tak pernah berakhir. Ayo menari buat Tuhan. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian. haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja. Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai Menari buat Tuhan, amin. Naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita semuanya. Dengan sukacitaku, kan menari dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, bagi Dia sang raja. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita memberikan kas sosial. Kita persembahkan dengan segenap hati kita. Saya tahu di mana kita memberikan yang terbaik dengan segenap hati kita, Tuhan selalu memberkati kita. Siapkan juga hati kita untuk firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan apapun tetap membangun iman kita, membuat kita makin hari kita makin mendekat sama Tuhan. Haleluya.
Sampaikan pujian ini kepada Tuhan dengan segenap hatimu, saudaraku. Katakan kudus. Kau Allah yang perkasa, layak disembah, layak disembah. Disembah, amin. Keyboardnya. Katakan pujian ini, saudaraku. Kudus, kudus. Saudara, engkau sedang datang di dalam kekudusannya Tuhan. Dia akan menguduskan, menyucikan dari hari ke hari. Jadi seperti Dia. Amin. Layak disembah, Engkau kudus. Amin. Ya Allah Roh Kudus, rembuslah di tengah-tengah. Perkasa, layak disembah, layak disembah. Sekali lagi, Engkau kudus, Kau Allah yang perkasa, layak disembah. Teruslah Tuhan Yesus, layak disembah. Amin. Allah Roh Kudus, Engkaulah yang membuat kami lahir baru dan mengenal Tuhan. Dan Engkau tidak hanya membimbing kami sampai keselamatan saja, tetapi menuntun kami menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami datang di ibadah ini mendengar firman dan jalan-jalan-Mu, ketetapan-ketetapan-Mu supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena dengan demikian Engkau akan membuat perjalanan kami berhasil dan kami beruntung. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, firman-Mu akan menopang, membekali kami menghadapi badai kehidupan sehingga kami terbang tinggi menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, matang dan berbuah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap dengan firman katakan Amin. amin. Kita masih berdiri saudaraku, saudara menirukan saya ya. Saya harus mengatakan ini setahun 3 kali atau 4 kali minim ya. Ikrar saya sebagai anggota GUP Al-Sadai. 1. Saya memiliki satu tujuan. Saya tidak melakukan segala sesuatu dengan serampangan atau tanpa alasan yang jelas. 2. Tujuan hidup saya adalah memenangkan jiwa dan memuridkannya. Ini adalah panggilan saya tertinggi dan terutama di dunia ini. 3. Saya dapat mencapai tujuan saya secara maksimal bila bersama dengan kelompok sel. Saya harus terhisap dalam kelompok sel, dimuridkan dan diutus. 4. Saya tidak akan pernah puas hingga saya mencapai tujuan. Tidak ada pekerjaan, hobi, atau hubungan yang dapat membawa saya kepada kepuasan sebanding dengan memenangkan jiwa. 5. Saya tidak akan menunda hingga hari esok. Saya harus bekerja untuk tujuan kekal selagi ada kesempatan. Karena saya tidak tahu berapa lama lagi saya dapat melayani Tuhan. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Selamat pagi, salam semuanya. Puji Tuhan. Saudara, saya baru kembali dari pelayanan di Nias. Nias adalah Sumatera Utara,
nyebrang lagi ke daerah ujung ya, ujung Sumatera. Dan ini beberapa yang akan saya pampangkan di sini. Terima kasih Bapak Saudara, Bapak Ibu yang sudah berdoa ya untuk mendukung pelayanan ini. Silakan ditayangkan. Kok iki dhisik ya gak apa-apa. Ini namanya ini di Pulau Bawa. Pulau Bawa ini saya dari Solo menuju Jakarta, dari Jakarta menuju Medan, Medan menuju Binaka Nias, dari Nias perjalanan 5 jam lagi, namanya Sirombu. Sirombu lagi kita nyebrang lagi di pulau terpencil namanya Pulau Bawa. Nah ini ketemu dengan, di situ mayoritas Kristen. Duh kok ini belum juga, belum dulu. Ini sebelumnya. Nah ini di Pulau Bawa ini mereka ada ibadah, saya pikir hanya berkunjung berdoa, ternyata disuruh menyerahkan anak. Ada 3 anak di situ, saudaraku. Anakku banyak di sini dan di sana sini. Nah itu ada 3 orang serta mendoakan orang-orang sakit waktu itu. Terus, nah ini tampangnya jemaat yang di sana. Terus, next. Nah ini lebih cantik dari orang-orang Ngawi nih ya. Sebelah saya itu Pak Handoyo ya. Pak Handoyo itu gembala di GUP Muara Karang Jakarta. Dia hati misinya kuat sekali ya. Sehingga dia sampai di tempat ini. Nah dia ini itu kejegur laut ya, waktu dari dermaga mau ke speedboat itu jaraknya agak tinggi karena airnya agak surut, sehingga waktu kakinya udah ke sana, tubuhnya masih di sini, akhirnya jegur. Dan itu jeru sekali, ada 2 orang yang terjun langsung dan menolong, akhirnya dia selamat. Pakai tongkat dia, jalannya terteteh-teteh ya, tapi semangat misinya dahsyat luar biasa. Oke berikutnya. Nah ini namanya di tempat yang namanya Sisarahili. Itu akan membangun pastori. Saya juga nggak tahu kalau di sana mampir disuruh peletakan batu pertama rumah gembala ya saudaraku. Dan mereka nggak banyak uang, sedikit aja dan sinode ya membantu sedikit-sedikit. Nah terus ini dahana, GP Dahana. Kami mengadakan pembekalan tentang tata gereja. Nah, ini beberapa hamba Tuhan, istri mereka yang ada di situ ya, sejam atau 2 jam bersama dengan mereka. Ya, itu gembala saudara paling ganteng ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ada di, ning ya. Oh, ini di Trenggalek. Ini kayaknya di Pulau Bawah sih ya. Oke, berikutnya terus yang kami menyerahkan anak. Nah ini Pak Han, tadi Pak Handoyo yang pakai teken tongkat, gak menyerah, kejegur, megap-megap, ya sih etes saya, semangat melayani Tuhan gitu. Nah, yang lain enggak punya semangat begitu bisa gemetar ya, karena ini laut cukup ini. Oke berikutnya. Nah ini pendewasaan gereja GUP di Sirombu. Dari TPJ menjadi gereja dewasa. Sirombu dengan Gunung Sitoli, ibu kotanya, itu kurang-kurang 5 jam ya perjalanan. Namanya Pak Nurdin Daili ya, orang di sana. Dia sedang mengembangkan ternak babi dan sarang burung walet di tepi pantai. Berikutnya, nah ini di gerejanya dia. Gereja ini paling mewah ini. Ini bantuannya dari Pak Handoyo tadi dengan tim pengusaha-pengusaha sehingga menjadi gereja yang seperti ini. Oke terus, nah ini saya sedang mendoakan majelis, tadi gembalanya sekarang majelisnya. Oke terus, ini di Sisarahili yang gerejanya tadi membangun tadi ya, membangun pastori. Ini makan ya, makan bersama. Biasanya di sana itu kalau kami datang di beberapa gereja itu mesti dikasih kepala babi. Enggak tahu piye makannya, tapi saya harus makan. Kalau enggak, nanti marah tuan rumah. Jadi di mana-mana saya memakan kepala babi. Tapi bagi babi hidup, kok babi hidup malah. Babi yang sudah diolah, maksudnya gitu ya. Terus,
Jadi perut saya jadi buncit kemana-mana makan. Nah ini di Hitalu. Hitalu itu dekat Bandara Binaka yang ada di Nias. Nah ini jemaat ini kebanyakan nelayan. Saya khotbah tentang murid-murid Tuhan Yesus yang nelayan. Wah senang sekali mereka. Nah, ini ibadah peletakan board gereja GUP. GUP di Hitalu itu ya. Itu ini oh enggak kelihatan babinya. Ada kepala babi lagi di situ. Ya. Terus ini besan ini. Saya sempat besannya Priska ya, mertuanya Priska. Ini kakaknya ini papahnya yang sudah umur 96 tahun. Masih naik motor edek kemana-mana. Enggak boleh naik motor, enggak ada anaknya, nekat naik motor ya. Siapa yang ingin umur 96 tahun masih bisa naik motor? Angkat tangan. Banyak juga ya. Oke teruskan. Nah ini di kampung nelayan tadi ya. Kami memasang buat terus. Nah itu Hitalu, ini gembalanya, majelisnya dan seterusnya. Terus, ya itu di Hitalu terus. Ya di Hitalu terus. Sing anu itu, video klip yang naik perahu itu. Tidak ada? Ada? Ada apa enggak ada itu? Ada, ya. Ya mungkin itu misi saya terakhir ya, beberapa kali. Nah ini Pak Andoyo tadi bahasa Kuyup karena kejebur laut. Ke Pulau Bawah dari Itu Pelabuhan Cirombu. Dan ini dari Cirombu menuju pulau yang terpencil yaitu Sayangnya Siloam, tanpa Pulau pelampung. Bawah. Jaraknya jauh tanpa pelampung, sekitar ketir yang tengah jalan. Orang Indonesia ya gitu ya, tidak ada pelampungnya, tidak ada apa-apa ini, gak iso ngelangi kabeh, delep kabeh gitu ayo. Ya sudah, yang lain-lainnya biar kapan-kapan aja kalau sempat. Baik saudaraku, hari ini kita akan mengulangi lagi tentang pemuritan. Apa saudara? Pemuritan one on one, pemuritan satu-satu. Jadi keselamatan itu adalah instan. Kejadiannya cepat. Tapi pemuritan itu proses seumur hidup. Ya. Keselamatan itu instan, katakan kanan kiri. Keselamatan itu instan. Tetapi pemuritan proses seumur hidup. Nah saudara, Tuhan mengangkat kita, memilih kita, dan kita diselamatkan, bertobat, lahir baru, dan Tuhan tidak hanya menuntun kita sampai di situ. Tuhan ingin memproses hidup kita. Nah visinya Yesus Kristus adalah supaya kita ini nanti kelak menjadi seperti Dia. Ya, karena kita ini ditebus dari hidup cara yang sia-sia, mabuk, judi, selingkuh, tidak jujur, korupsi, kejahatan-kejahatan. Nah, setelah kita ketemu Tuhan, hidup kita diubahkan, tapi tidak berhenti di situ. Karena prosesnya itu cukup rumit, yang jelimet. Untuk orang dari tidak bisa berdoa, menjadi bisa berdoa itu rumit. Jadi kalau tidak dimuridkan, saudaraku, gak bisa. Coba kita akan mengutip satu ayat. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-14. Pemuritan itu harganya mahal banget. Harganya mahal banget. Ya, Lukas 14 mulai ayat 25, 26 dan 27. Lukas 14 ayat 25. Kita baca bersama-sama sampai 27 ya. 1, 2, 3. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku.
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, jadi pemuritan Bapak Ibu Saudaraku, saking tingginya nilainya, itu lebih daripada hubungan kita dengan ayah, dengan ibu, dengan istri, dengan anak, dengan siapa saja, bahkan nyawa sendiri tidak dapat menjadi muridku. Jadi sebenarnya fokus gereja kita tahun ini adalah berjalan di dalam pemuritan. Saudara harus siap dimuridkan dan siap memuridkan. Karena dalam kitab Matius pasal 28 ayat 18, 19, 20, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa apa saudara? Muridku. Jadikanlah semua orang itu muridku. Murid itu proses ya, proses pembentukan, pembantingan, proses ya yang dari hari ke hari dilakukan dengan kehati-hatian, dengan kesabaran. Dari orang yang nggak bisa doa, menjadi bisa doa. Kalau di SOM itu ya, kita ada yang namanya mana makananku. Selalu saya urek-urek kalau sudah masuk di meja saya lihat, oh ini doanya masih 5 menit. Ya. Saya selalu ngasih tanda merah, usahakan berdoa sampai 30 menit. Yang 30 menit usahakan doa sampai 1 jam. Itu selalu begitu. Karena itu model pemuritan itu, bagaimana sih gereja ini, orang-orang yang gak bisa doa, itu menjadi bisa berdoa. Yang gak rajin membaca Alkitab, yang dibaca adalah novel, yang dibaca adalah cerita-cerita, segala macam buku-buku, dan seterusnya. Sekarang mulai bagaimana rajin, nah itu harus dimuridkan. Ada yang membawa. Itu sebabnya saudara harus masuk di dalam proses pemuritan di dalam kelompok sel. Rajino kelompok sel, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau tidak, saudara nanti ketemu Tuhan, kita menjadi orang yang bercacat. Yesus datang supaya mempelainya itu tanpa cacat, tanpa kerut. Walaupun secara manusia enggak mungkin. Dan itu dimungkinkan hanya lewat pemuritan. Pemuritan itu terjadi hanya lewat komsel. Walaupun di luar komsel, nanti pemuritannya itu terjadi di sana. Saudara. Dari orang enggak jujur. Itu hanya bisa diproses lewat pemuritan menjadi jujur. One on one, satu dengan satu. Nah saudara harus membimbing orang enggak jujur ini. Sedikit-sedikit mencuri uang 50.000, ada yang 100.000. Ada yang saking tekune, rajine, tidak jujur, akhirnya bisa juga mengambil 1 juta dari uang bosnya, dari anak, dari kepada orang tuanya. Nah ini harus dididik. Nah orang yang suka menunda-nunda pekerjaan, males, bangunnya sembarangan, hidupnya amburadul, ini masuk di komsel, jadi muridnya Tuhan, diproses, saudaraku. Bagaimana supaya dia disiplin, tidur itu kapan, bangun itu jam berapa, kapan doanya. Ya bagaimana kita membaca Alkitab dan seterusnya. Nah itu akhirnya dibimbing tidak hanya sebulan, 2 bulan. Itu bisa setengah tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Sampai kita melihat. Jadi kalau kita enggak ada angan-angan ke sana ya enggak pernah jadi. Dan yang namanya murid Yesus Kristus itu enggak akan pernah terjadi. Nah visinya Tuhan, dia dicambuk, diludahi, dipukul, dihajar habis-habisan. Dan namanya direndahkan, harga dirinya dihabisi. Bahkan kalau saudara lihat pada waktu Tuhan Yesus itu disalib, sebetulnya dia itu telanjang. Ya dipermalukan saudaraku. Tapi karena untuk kesopanan, waktu gambar-gambar itu ya ada kainnya sedikit gitu. Tapi sebetulnya tidak begitu, dihabisi semua. Karena dikatakan kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan emas atau perak, tapi dengan darah yang mahal. Yaitu seperti darah domba, anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kayak ngono itu loh saudara, kok ditebus. Bukan untuk menjadi Kristen ecek-ecek, Kristen biasa-biasa. Tetapi menjadi murid anak-anak Tuhan yang handal. Menjadi anak-anak Tuhan yang kayak tentara, militan. Anak-anak Tuhan yang berapi-api, yang mempunyai dampak di lingkungan, dampak di RT, dampak di antara kaum keluarga saudara. Kenapa banyak orang Kristen rata-rata terangnya itu tidak percaya, saudaraku.
Karena hidup biasa seperti orang-orang dunia. Dan kenapa demikian? Karena tidak dimuridkan. Kenapa tidak dimuridkan? Karena gereja tidak diajarkan tentang pemuritan. Nah, gereja kita ini diajarkan pemuritan, tapi paling intensif adalah tahun ini. Saya harap nanti para PKS, pelayan-pelayan Tuhan, staff, full timer, kita mengarah kepada yang namanya pemuritan ini. Yang biasa merokok bagaimana dituntun ya, supaya tidak merokok. Ada beberapa orang yang cepat menghindari rokok itu. Ya. Ada juga yang sulit. Lebih baik enggak makan daripada enggak ngerokok. Gitu. Kalau kayak gini nih, tidak didampingi, sampai mati dia ngerokok terus loh saudaraku. Enggak jadi murid Tuhan. Ya kalau diterima oleh Tuhan, kalau ditolak oleh Tuhan, kan repot saudaraku. Dari hati tidak bisa mengampuni. Menjadi bisa mengampuni. Ada seseorang yang mengatakan kepada Pak Bambang, aku tidak akan mengampuni majelis yang satu itu. Loh, nah kenapa? Aku sakit hati, aku diperlakukan semena-mena. Loh Bu, kalau ibu gak mengampuni, ibu nanti diampuni Tuhan loh. Gak apa-apa, lebih baik saya masuk neraka daripada mengampuni orang itu. Sampai ngomong gitu ya. Loh ini kalau tidak dimuridkan hanya khotbah-khotbah di mimbar saja, atau sharing-sharing di komsel, perubahannya itu sedikit saudaraku. Tapi kalau satu-satu, saudara satu orang mengambil satu orang saja, ya. Kalau saudara rohaninya sudah agak bagus, bisa memuridkan 2 orang dalam setahun ini, atau yang maksimal 2 atau 3 orang, itu jauh lebih baik. Jadi itu semuanya terjadi hanya di dalam pemuritan. Karena saudara Tuhan itu ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang militan. Nah setan itu ngerti, kalau orang dimuridkan, sampai bisa ngusir setan, sampai bisa ngusir kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam dirinya, dia akan bangkrut setan itu saudaraku. Tapi kalau setan hanya melihat orang-orang yang rajin ke gereja, rajin komsel, tapi hidupnya tidak berubah, dia tidak mesti jadi masalah. Jadi yang dia sangat berkepentingan, jangan sampai anak-anak Tuhan di gereja, anggota di gereja menjadi murid-murid Tuhan yang militan, yang tidak gentar dengan badai, tidak gentar dengan ancaman, tidak gentar dengan namanya kepahitan, atau diperlakukan tidak adil, difitnah. Murid Tuhan Yesus Kristus matang, dibentuk, diproses, sehingga menjadi seperti dia. Yang biasa korupsi, bagaimana supaya tidak korupsi? Gak bisa hanya dengan khotbah gini saudaraku. Itu harus digabung antara saudara mencari Tuhan, membaca Alkitab, dan dimuridkan oleh seseorang. Itu sebabnya kalau nanti saudara dimuridkan, ada buku pemuritan, ya Bapak Ibu saudara yang ingin terjun di dalam pemuritan, cepat-cepat minta ke PKS-nya. Karena kami telah memberi buku kecil itu sebagai panduan memuridkan yang lain. Sebab kalau saudara nggak memuridkan seseorang pun di bumi ini, apa sih saudara bawa ketika saudara masuk menghadap kepada Tuhan? Nggak ada. Nggak ada orang berubah, nggak ada orang diampuni, nggak ada yang saudara kunjungi, nggak ada saudara injili, akhirnya meninggal tanpa satu pun yang diselamatkan. Tanpa satu orang pun yang saudara bawa kepada Tuhan. Dan ini akhirnya menjadi hidup itu tidak berarti, tanpa arti. Nah kenapa pemuritan itu agak rumit? Itu membentuk manusia batiniah kita ini dicocokkan di surga, saudaraku. Perkataan kita, pikiran kita, tingkah laku kita, perubahan hidup bagaimana cocok. Nah untuk mencocokkan di sana perlu proses. Nah proses itu perlu waktu yang agak lama. Dan itu perlu kesabaran. Sehingga menghasilkan pribadi-pribadi yang tangguh. Gampang mengampuni, gak gampang tersinggung. Kalau sudah suruh mencari jiwa, membaca Alkitab, berdoa, itu bagiannya. Nah selalu seperti itu. Akhirnya menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Diancam mau dibunuh juga tidak khawatir. Mungkin khawatir sedikit tapi dia sanggup untuk menghadapinya. Semua yang kualitasnya tinggi memerlukan proses, Bapak Ibu Saudara. Misalnya aja, bintang 5 hotel. Itu biasanya ada kolam renangnya, ada tempat tenis, tempat badminton, tempat bermain, ada olahraganya. Jadi komplit. Itu harganya mahal. Nah orang yang jadi OB saja, OB itu office boy, yang artinya pesuruh lah, atau yang bisa kemana-mana disuruh
melakukan pekerjaan kasar. Itu di training selama berbulan-bulan. Bagaimana caranya dia tampil 15 menit sebelum hari hanya, jam kerjanya. Dia harus pakai ID card, dia harus semprot sana sini supaya enggak bau. Dia harus memberi salam kepada tamu-tamunya dengan baik. Dia harus ngurusi toilet, dia ngurusi tempat kamar-kamar itu, spray. Dia harus mengganti minuman dan beri tisu. Dan dia harus melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP, Standard Operational Procedure. Prosedur standar. Itu dididik berbulan-bulan. Kalau dia salah, di-upgrade lagi. Dikasih, dibekali lagi. Sampai di hotel itu tidak ada tamu yang tanpa disambut dengan baik. Ketika saya masuk ke salah satu hotel yang terbaik, yang cukup baik, hotel bintang 4 misalnya. Saya masuk gitu, selamat siang Pak, apa yang bisa saya bantu? Kopernya diangkat, itu sudah menjadi bagian saudaraku. Ngomongnya harus sopan, mengucapkan selamat pagi. Itu sehingga mendidik supaya hotel itu benar-benar pelayanan itu top, pelayanannya the best, yang terbaik. Sehingga orang-orang yang masuk ke situ kerasan. Itu diproses beberapa kali, beberapa hari, beberapa bulan. Setelah dia ada kelemahan-kelemahan, kekeliruan-kekeliruan dan sebagainya, saudaraku, darurat, kalau ada kebakaran dan macam-macam yang dia ajarkan di situ. Dia harus ingat dan dia harus mengikuti kalau pengen jadi OB di hotel tingkat bintang 5 itu. Dan yang paling rumit Kopassus. Ya saya kemarin searching di AI, Kopassus. Kopassus itu harus persiapan masuknya, tesnya secara fisik itu fisiknya baik. Ya saudaraku. Setelah itu dites mau macam-macam. Beberapa tes yang saya masih hafal, mungkin yang saya ingat aja saya kasih kepada saudara ya. Selain tes fisik, ketahanan fisik, ketahanan mental, ketahanan pada waktu dia di rawa-rawa, di hutan. Dia dilepas tanpa dikasih bahan logistik, makanan apapun. Selama beberapa bulan dia bertahan apa tidak. Dia harus bertarung, dia harus bagaimana melepaskan sandera, bagaimana dia melakukan sabotase, bagaimana dia menjadi sniper, dan push up, sit up, pull up, renang, angkat senjata, dan sebagainya itu, dan banyak yang gugur. Tapi setelah mereka ini yang berhasil menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan siap dalam pertempuran. Saudaraku, kita ini lebih daripada OB, kita lebih daripada Kopassus. Karena kita di surga itu nanti kekal selama-lamanya. Kita harus dicocokkan di sana dan mencocokkannya supaya menjadi pribadi-pribadi seperti Yesus Kristus adalah lewat pemuritan. Pemuritan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup ini tidak sekedar mencari nafkah, tidak sekedar menyimpan uang di dalam tabungan. Tapi hidup ini adalah sebuah persiapan untuk kita ketemu dengan Tuhan. Supaya maton, supaya cocok, dan supaya kita sesuai dengan SOP-nya kerajaan Allah. Prosedur standar, operasional, anak-anak Tuhan yang masuk ke surga. Mulutnya harus kudus, pikirannya harus kudus. Tingkah laku kita harus diperbarui. Ya saudara, yang dulu tidak jujur sekarang jujur. Yang dulu sumpah serapah, kutuk, karena dimuridkan di gereja ini. Akhirnya sumpah-sumpahnya hilang, tinggal kutuknya. Dimuridkan lagi, habis itu beberapa bulan, beberapa tahun, kutuk-kutuknya hilang. Akhirnya kira hari tahun ke-3 ke tahun ke-4 sudah bersih total. Sehingga yang ngomong monyet, kera, babi, kambing, dan sebagainya itu, saudara sudah hilang. Plus, gimana kok bisa? Wah, karena di GUPL saja dimuridkan. Jadi begitu saudaraku. Di sini ada loh orang yang, saya ingat Pak Monyen dulu, bojone 13. 13. Budari sampai ngerti, oh kono Pak Bambang, kono. Anaknya di sini, di situ. Oh, tapi aku enggak tahu Pak Bambang nek 13 wong pancen wonge keluyuran bengi mulai isuk, wis gak ngerti sapa sing dikeluyuri gitu loh. Tapi ketika ketemu Tuhan, saudara, ada jemaat di sini, PKS di sana, kalau enggak salah LOJ dan teman-temannya di sana, nelateni. Bojone disingkirni siji. Akeh lho bojo 13. Jenenge wong lanang iki duwe bojo akeh ya seneng.
Ya, saudaraku. Tapi kalau sudah ketemu Tuhan, kudu dicocok nih. Nggih napa mboten bapak-bapak pengen bojone akeh toh? Nah. Lah Pak Muknya niki 23. Siapa yang lebih 23 di sini suaminya, istrinya atau pacarnya ke sana kemari. Mungkin ada tapi nggak ngaku ya. Ada juga yang namanya Pak Rin. Pak Rin tukang becak. Ngomong aku Pak Bambang bojoku 11. Dan di gereja ini. Lah aku kan ya pusing. Piye iki supaya 11 jadi siji tok. Ya kudu dimuridkan, gak bisa kalau gak dimuridkan. Pak Muknya ini akhirnya ditinggal budar tok loh. Jadi mek siji tok, Pak Timur. Mek siji tok, Pak Haryanto, hanya satu Pak. Sampai dia itu mati mek siji tok. Bagaimana bisa? Ya karena dimuridkan, enak sing telateni. Jajaran dibiarkan diumbar ae. Ya gak iso saudaraku, dibingung dia mau kemana saudaraku. Nah itu gunanya pemuridan yang harus terus-menerus dilakukan di gereja ini. Sampai kita ini mempersembahkan hidup kita kalau Tuhan Yesus datang sewaktu-waktu. Nek sing keangkat mek 10%. Katakan dari 700. Mek wong 70 sing diangkat Tuhan 10%. Kuwi apik sih jane ya. Nek 700 sing diangkat 70. Wis cukup bagus sebetulnya ya. Tapi seharusnya enggak begitu. Minim separuh. Kalau bisa ya 3/4. Kalau bisa ya 100% begitu. Tapi kan namanya daging itu gak pengen toh saudaraku. Supaya diproses jadi berdoa yang 10 menit, doa makan, doa mau tidur, itu kan doa ngomong anak-anak kecil ya. Trilegen, Trinagosari, anak-anak kecil, Tuhan cinta itu, nek ndonga ya 5 menit. Paling pol ya 15 menit, kuwi seneng nih bukan main. Tapi namanya murid Tuhan gak bisa, standarnya Matius 26 ayat 40. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kalau ingin matang lagi, pengen datang kepada Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan lebih dari 1 jam, jauh lebih baik. Karena kita ini menghadapi situasi yang sulit. Bagaimana anak Tuhan yang utang piutang? Utang Bang Didil 10, arisane sirung disaur di 3 tempat misalnya. Belum di bank. Ini munyeng dan gereja memang harus jadi jawaban. Gak bisa lepas tangan, saya juga bingung piye nulungi. Dan salah satu pertolongan adalah di Komsel. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lepas dari utang piutang ini langsung masuk dalam hidupnya orang itu. Dituntun dan dibimbing. Upahmu akan besar di surga. Daripada kita pikir diri sendiri, rumah diri sendiri, pekerjaan diri sendiri. Yang lain tidak dihitung, tidak masuk dalam hitungan kita. Salah, saudaraku. Pergi, jadikan segala bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau saudara itu harus seimbang hidup ini. Kerja ya kerja, saudaraku. Liburan ya liburan. Menjaga kesehatan ya menjaga kesehatan. Jogging, fitness, dan sebagainya. Itu kan sarana supaya kita ini hidup, supaya kita sehat. Nah kalau sudah hidup, saya diapakan, saudaraku? Ya masuk dalam visinya Tuhan, yaitu memuridkan. Ya, sudah nggak apa belum memuridkan Bapak Ibu Saudara? Ojo meneng ae toh, saudaraku. Mentiling tok, gak ngerti. Tapi ya moga-moga ini saudara bisa mengerti ya, mengerti. Nah ada yang suka selingkuh, lirak-lirik sana sini, nimbrung ke sana beberapa tempat dan sebagainya, saudaraku. Nah ini sudah model perkembangan zaman akhir ini. Dan kita harus menjadi jawaban, bukan untuk ditolak, bukan untuk dipermalukan, saudaraku, direndahkan. Tapi untuk didatangi, didekati, dilayani sampai dia pulih, baik perempuan, baik laki-laki, saudaraku. Dan ini enggak bisa terjadi tanpa adanya di pemuritan. Sebab itu saudaraku, Rajino datang di pemuritan. Ini ada satu video klip, coba tolong ditayangkan video klip tentang bejana. Suaranya yang keras. Tangan yang tidak pernah bersih, jauh dari kata halus dan lembut. Ya, itulah Jemarinya sakit dan kadang terluka. Setiap saat tangannya akan terus bekerja.
Namun gitu ya di tangan pembentukannya. inilah segumpal tanah liat dibentuknya menjadi bejana yang sangat indah. Diperlukan proses yang panjang untuk membentuk sebuah bejana. Tanahnya harus diinjak, tanah yang diinjak-injak harus dibentuknya. Diinjak-injak. Dibekarnya barulah proses untuk memperindah. Seperti bejana di tangan tukang periuk, demikian setiap kita ada di tangan Tuhan. Kamu bejana yang indah di tangannya. Kamu dibentuk serupa dan segambarnya. Kamu berharga di matanya. Namun ingat, di mata Tuhan kita bukanlah beton yang kokoh. Kamu bukanlah besi yang kuat. Kita hanyalah bejana yang mudah pecah dan rusak. Karena itu kamu memerlukan tangan yang tepat untuk menjaga dan membentuk hidupmu. Berikanlah gitar di tangan yang tepat, maka kamu akan mendengar suara petikan yang indah. Berikanlah bola di kaki yang tepat, maka kamu akan melihat permainan yang memukau. Berikanlah pensil di tangan yang tepat, maka kamu akan melihat lukisan yang sangat indah. Berikanlah hidupmu di tangan yang tepat, maka kamu akan melihat keindahan terpancar dari hidupmu. Jika hari ini kamu didapati dirimu rusak, jangan putus asa. Jika hari ini usaha memperbaiki dirimu terasa gagal, berhentilah memakai kekuatanmu, karena kamu akan menuai kegagalan dan terus gagal. Ingatlah bahwa bejana tidak dapat membentuk dirinya sendiri. Untuk menjadi bejana diperlukan tangan tukang periuk untuk membentuknya. Kamu hanya memerlukan tangan yang tepat untuk memperbaiki hidupmu. Datanglah kepada Sang Penjunan yang sesungguhnya. Dia adalah ahlinya. Ingatlah akan apa yang dikatakan firman-Nya. Bejana yang rusak tidak dibiarkannya. Bejana yang rusak tidak dibuangnya. Namun tukang periuk akan mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tidak peduli serusak apa kamu hari ini, tidak peduli sehancur apa kamu hari ini, Dia sanggup memulihkan hidupmu sehingga kamu menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia dan dipandang layak untuk dipakai tuannya untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tetap semangat karena kamu pemenang. Amin. Tidak peduli serusak apapun kita, saudaraku. Tidak peduli sehancur apapun kita. Tuhan adalah penjunan, ya, yang tukang periuk itu, yang sanggup membentuk kita menjadi bejana yang baik, saudaraku. Hanya di tangannya Tuhan, di tangan orang lain, di tangan si A, si B, di tangan siapa saja, gak akan terbentuk menjadi bejana yang baik. Hanya di tangan yang tepat, tadi dikatakan, bola serahkan kepada orang yang pintar bola. Ya maka bola itu akan menjadi permainan yang indah. Berikan gitar kepada orang yang pintar main musik, maka dilantunkan sebuah nada yang cantik dan indah. Demikian juga hidup kita. Marilah kita menyerahkan hidup kita untuk dibentuk menjadi murid. Dan mau dimuridkan serta saudara yang merasa ada kelebihan-kelebihan, memuridkan kepada orang lain. Ayat terakhir, Yeremia 18, kita akan lihat ayat 1 sampai 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Siapkan. Oke, kita membaca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Terus, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Terus, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak,
mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Terus, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hei kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hei kaum Israel. Saudara, kita ini bukan orang kuat, ya, orang yang bisa membentuk diri kita sendiri. Tetapi kita ini bejana yang rapuh. Nah, karena bejana yang rapuh, kalau tidak hati-hati, tidak di tangannya Tuhan, maka sulit pembentukan itu. Nah, tangan Tuhan membentuk kita lewat saudara-saudara kita seiman yang memuridkan dan kita siap dimuridkan. Sampai di sini ada saudara-saudari saya yang mikir, apa dimuridkan, nanti waktuku bagaimana, nanti kalau saya bekerja bagaimana, nanti saya terbengkalai pekerjaanku, keluargaku bagaimana. Tadi Tuhan mengatakan, barang siapa datang kepadaku tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya laki, anaknya perempuan, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak layak menjadi muridku. Barang siapa tidak menyangkal dirinya mikul salib, dia tidak layak menjadi muridku. Jadi murid Tuhan itu, menjadi murid Tuhan itu harganya mahal, dibentuk dengan mencucurkan air mata. Beberapa di antara saudara disalai orang, uang saudara dikemplang. Ada juga yang dikhianati istrinya atau suaminya. Atau saudara hidupnya terpuruk, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini adalah pembentukan. Kalau Bapak Ibu Saudara dengan sabar mengikuti pembentukan dalam hidup kita sehari-hari, kita ini akan menjadi bejana yang lebih indah daripada berlian. Menjadi sangat lebih mulia daripada emas dan perak. Dan kita akan menjadi dampak lain di kantor. Kita menjadi orang yang lain daripada yang lain. Di kantor, di sekolahan. Tentang korupsi kita tidak korupsi. Tentang perkataan kita jujur. Tentang kehadiran di pekerjaan, di kantor, kita orang yang tertib. Dan melalui hidup kita perusahaan maju. Melalui hidup kita kantor menjadi bersih. Melalui hidup kita, kehadiran kita di lingkungan menjadi diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, hidup dunia ini, orang di sekitar kita hanya bisa berubah lewat murid-murid Yesus Kristus yang sudah ditempa. Gak bisa dunia ini berubah hanya karena orang-orang Kristen yang ke gereja saja. Tapi melalui anak-anak Tuhan yang hidupnya ditempa, dimuridkan, digodok, digembleng. Seperti tanah liat tadi saudaraku, orang yang membuat periuk tadi harus mencari tanah yang sifatnya kayak lempung. Setelah itu disaring, lempung itu nggak usah langsung dibuat loh. Habis itu disaring supaya kerikilnya, batu-batunya hilang. Dicampur dengan air. Setelah itu diinjak-injak. Ini diinjak kalau dia bisa teriak saudaraku. Waduh, itu luar biasa. Belum lagi sebuah proses meja dari kayu dari pohon digergaji dan sebagainya. Itu, tapi Tuhan dalam hal ini tukang periuk, karena periuk itu sesuatu yang rapuh begitu di tangannya. Kadang-kadang tangannya juga berat-berat. Kalau anak Tuhan di proses Tuhan polahai, melayu rono, melayu rene, digembleng, bengok-bengok. Gak iso terima ini, gak iso mengucap syukur, ngomel, ngedumel, ngeyel, ngotot. Akhirnya kadang-kadang ada yang wis gak gelem dibentuk blas, wis gak gereja-gerejonan barang. Saudaraku. Nah itu sudah lepas dari pembentukan Tuhan. Nah orang yang seperti itu akan terhilang jiwanya. Relakan Bapak Ibu Saudara. Relakan untuk engkau dibentuk Tuhan. Wis toh gepeng-gepeng, cemet-cemet, bungok-bungok. Mungkin air mata saudara ditampung selama 5 tahun ini jadi sak ceret. Ya. Gak apa-apa. Tapi saudara itu menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Nah kerang yang didol di pinggir jalan itu harganya paling 10.000, 20.000. Ya. Tapi kerang yang diproses dengan pasir yang masuk ke dalam tubuhnya kerang. Sehingga tubuhnya kerang yang lembek itu berteriak selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya terbentuk sebuah bulatan kecil. Makin hari makin besar, makin matang. Akhirnya jadi mutiara. Yang terpasang di leher para bangsawan, ibu-ibu di kerajaan. Yang harganya tidak bisa dibeli dengan uang. Karena begitu mahalnya. Kenapa mahal? Ya sebab diproses itu. Kalau pengen murah, ya jadi kerang di jalan-jalan itu. Harganya murah.
Tapi kalau pingin yang mulia, diproses, dibentuk dalam pemuritan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang matang, berbuah, dan menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Mari kita bagi berdiri, saudara. Kita nyanyikan. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan seramu, nanti ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu Tuhan, bentuk seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Semua amin, sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi dari awal. Kan bejana, saudaraku, siapkan hidupmu sebagai bejana. Relakan engkau siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Haleluya. Jadikan ku alat dalam rumahmu, demikian di tanganmu Tuhan. Amin. Jesus, bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai. Semua, mari kita angkat tangan kita sebagai penyerang. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan tanpa musik. Refnya, ku mau. Angkat tanganmu saudaraku. Amin. Sepertimu, yes Jesus. Engkau proses seperti engkau Tuhan. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Full musik, kita angkat tangan kita. Ku mau, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mohon dari Liana maju ke depan untuk berdoa firman Tuhan ini.
mau Tuhan siapkan hidup kami untuk diproses menjadi murid-murid. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu lebih lagi Tuhan, berikan kami hati untuk kami masuk di dalam visi-Mu Tuhan, yaitu masuk di dalam pemuridan Tuhan. Selain kami menjadi murid-murid-Mu, kami juga rindu Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa jadi muridnya Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan, kemampuan Tuhan, hikmat Tuhan di dalam segala keterbatasan kami. Kami percaya Tuhan oleh karena kuasa dan karunia-Mu yang memampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, juga memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar hikmat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Bapak Gembala sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memperhatikan kegiatan gereja kita selama 1 minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut kita akan menyimak beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Mari tetap semangat dan bertumbuh di dalam Komsel setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk waktu dan tempat bisa menghubungi PKS-nya masing-masing. Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 malam di meeting room gereja. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa pukul 11 pagi di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Som 1 setiap hari Jumat pukul 6 malam di gereja untuk wilayah Geneng di rumah Ibu Erna. Ibadah warga senior setiap hari Rabu pukul 10 pagi di Panti. El Shaddai Youth setiap hari Sabtu pukul 6:30 malam di Aula Apniel. Halo adik-adik, jangan lupa ya ibadah El Shaddai Kids sesi pagi dan sore di Aula Apniel. Ibadah Raya hari Minggu sesi 1 pukul 7 pagi dan sesi 2 pukul 4 sore. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jonathan Wantoro dari Surabaya. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amplop janji iman ada di depan. Bagi saudara yang belum mendapatkannya, saudara bisa meminta di depan ya. Ibu Tayem rupanya dirawat di rumah sakit RSU Ngawi, ruang anggrek. Saudara, panti werda kita atau panti jompo kita, keuangan kemarin waktu rapat berkata bahwa mereka hanya cukup bulan ini saja. Jadi bagi saudara yang ingin memberikannya, kan di amplop persembahan yang putih itu ada untuk sosial, ada untuk panti. Nah silahkan saudara yang tergerak untuk membantu panti jompo ya, karena ya mereka yang ada di sana kan gratis, tidak bisa membayar. Jadi silahkan untuk memberikan berkatnya di panti jompo atau mungkin saudara amplop tulisi khusus untuk panti bisa dimasukkan di kotak persembahan khusus. Bisa juga donasi per bulan, saudara mungkin 50.000 atau mungkin 100.000, silahkan nanti akan saudara bisa menghubungi Ibu Suyanto ataupun kalau saudara bingung ke staf yaitu Pak Yeptah yang menangani ini. Adakah jemaat yang baru pertama kali ini hadir? Oh, selamat datang ya. Tuhan memberkati. Selamat beribadah bersama. Ya.
Oma atau mama sudah ada di rumah ya, bukan di rumah sakit Widodo. Jadi sebenarnya enggak sakit apa-apa, cuman sudah umur. Beberapa hari yang lalu mama sempat sudah ngorok, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tapi ya karena sudah 85 tahun usianya, ya saya hanya menunggu kehendak Tuhan saja. Ya. Jadi selama 3 hari ya dari rumah sakit sudah pulang, sekalipun makannya belum bisa baik, tetapi ya sebenarnya enggak sakit, bahkan kalau sejak 2 hari ini sudah enggak bicara bahasa Indonesia, bicaranya pakai bahasa Belanda, lah aku sing ramudeng gitu ya. Saudara ya, tapi terima kasih saudara yang sudah memperhatikan, sudah alamnya sudah yang kembali yang dulu-dulu. Mari kita beri bersama, kita akan angkat persembahan kita. Kita bersyukur karena Tuhan mengingatkan kita. Saudara, besok kita mati itu gak ada satupun yang kita bawa. Benar apa benar? Ya, rumah, deposito, mobil, uang, anak gak ikut semuanya. Yang ikut adalah perbuatan baik kita. Ketika kita memuridkan, maka itu akan kita bawa kepada Tuhan. Kita menghadap Tuhan, kita berkata, ini loh Tuhan, tanganku penuh gitu ya. Tangan kanan dan tangan kiri penuh. Karena kita menuntun jiwa-jiwa untuk menjadi seperti Yesus. Kita angkat persembahan kita, Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah mengingatkan kami dan mengasihi kami. Pagi hari ini kami ingin memberikan persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Biarlah persembahan kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena ini lahir dari ketulusan hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kita tengadahkan tangan kita. Bapak, kami bersyukur karena Engkau mencintai kami lebih dari siapapun juga. Tidak ada pribadi yang mengasihi kami seperti Engkau Yesus mengasihi kami. Karena kami tahu ketika kami jadi murid-Mu, Engkau guru kami, maka Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Tuhan, sekarang kami menengadahkan tangan kami kepadamu. Ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami menjadi pelaku firman-Mu, maka kuasa Roh Kudus-Mu turun atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan turun atas hidup saudara yang mengasihi Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, sawah ladang ternakmu, diberkati oleh Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita diberkati untuk menjadi berkat. Biar mulai hari ini nama Tuhan dipermuliakan. Saudara pulanglah dalam damai sejahtera. Bawalah Yesus Kristus dalam hidupmu. Maka kuasa Yesus akan menyertai hidup saudara dan saya. Dalam nama Yesus. Amin. Berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Kita angkat tangan kita, damai dan penyertaan-Mu. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Kami pulang membawa kekuatan baru dan sukacita yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Bahkan firman-Mu akan membuat kami menjadi pemenang jiwa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.